Tidak sedahsyat ini dakwah orang menyelamatkan orang dari neraka. Seharusnya seperti itu juga usaha pemerintah, usaha ulama-ulama yang sekarang mendakwahkan tentang corona. Corona ini berakhir kalau kita masih menggunakan ilmu-ilmu dulu, itu tidak bisa kita akan maju. Kalau masih semangat kita kayak dulu, itu tidak akan bisa kita sukses. Selesai corona ini, yang pertama yang Anda lakukan adalah tingkatkan ilmu pengetahuan dan sumber daya Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya wabah yang melanda dunia saat ini mengajarkan kepada kita bahwa betapa prematurnya, betapa lemahnya hukum-hukum dunia. Betapa tidak, dengan adanya wabah saat ini, hukum-hukum, aturan-aturan dunia itu seolah-olah sudah berubah. Tidak ada lagi orang berbicara HAM, tidak ada lagi orang berbicara hak asasi manusia. Kalau dulu ada orang dipaksa sedikit, itu melanggar HAM. Ada orang yang dilarang ke masjid, itu melanggar HAM. Ada orang dilarang beribadah, melanggar HAM. Bahkan ada orang disyaratkan untuk bisa baca Al-Quran, baru diterima bekerja, atau baru diterima sekolah, atau diizinkan menikah, itu dianggap melanggar HAM. Tetapi sekarang semua itu berubah. Semua bisa dipaksakan. Orang bisa dipaksa untuk menggunakan masker. Orang bisa dipaksa untuk tidak ke masjid. Orang bisa dipaksa untuk turun dari kendaraannya. Seolah-olah kita sepakat bahwa tidak ada lagi paksaan. Dulu aturan dunia mengatakan bahwa kita jauhkan anak-anak kita, bahkan kita sendiri, dari media sosial. Kita disuruh, mari kita anggap dunia nyata ini, mari kita bersahabat dengan dunia nyata. Tetapi sekarang semuanya berubah menjadi apa? Mari kita bersahabat dengan dunia maya. Sibuklah dengan HP Anda masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi bagi orang beriman, mau seperti apapun keadaan dunia ini, tidak akan membuat dia sedih. Karena bagi orang beriman, apapun yang menimpa dia akan dia gunakan sebesar-besarnya untuk semakin taat, dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikatakan bahwa ketika wabah ini nanti berakhir, ada kurang lebih 10% penambahan orang miskin di dunia. Kalau di Indonesia saja ada 270 juta penduduknya, maka di Indonesia nanti setelah corona ini ada 27 juta bertambah orang miskin. Karena apa? Karena seperti yang kita saksikan, banyak orang di PHK, orang tidak berani keluar, tidak berani untuk bekerja dan segala macam. Sehingga diprediksi bahwa ketika corona ini nanti berakhir, kita akan dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang banyak. Sebagaimana setiap selesai Idul Fitri, itu dikatakan bahwa setan itu mulai merancang strategi baru untuk mengalahkan kembali anak Adam. Karena apa? Karena kita sudah tercas, iman kita, semangat kita, dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Ini akan sulit mengalahkan dia. Mari kita rancang strategi baru, kata setan. Begitupun kita. Setelah corona ini berakhir, kalau kita masih menggunakan ilmu-ilmu dulu, itu tidak bisa kita akan maju. Kalau masih semangat kita kayak dulu, itu tidak akan bisa kita sukses.
Makanya dipesan kita oleh salah seorang peneliti, selesai corona ini yang pertama yang Anda lakukan adalah tingkatkan ilmu pengetahuan dan sumber daya Anda. Dan ini selaras dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda 1400 tahun yang lalu, Nabi bersabda, "Alimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairu zamanikum." Mari ajarkan, sekolahkan, kasih pendidikan yang baik kepada putra-putri Anda semua, kata Nabi. Karena kelak dia akan hidup di zaman tidak seperti zaman Anda. Kemudian yang kedua, kata peneliti ini, selain tingkatkan ilmu pengetahuan, jaga uang Anda. Karena setelah ini banyak orang tidak punya uang. Mungkin barang, mungkin tanah, mungkin hartanya banyak. Tetapi banyak orang tidak punya uang. Mau menjual tidak ada yang beli. Mau membeli tidak ada uang. Maka saat itu yang paling beruntung adalah orang yang menjaga uangnya. Oleh karena itu, kepada kita yang saat ini mungkin memiliki sedikit uang, maka jangan boros. Jangan membeli sesuatu yang tidak penting. Karena setelah ini kehidupan ini akan sulit. Berhenti kita gaya-gaya. Ngopi sudah, ngopi di rumah sudah. Dengan biaya 2.500 sekeluarga bisa ngopi. Berhenti ngopi di Starbucks. Ya, mahal. Baju-baju enggak usah lagi beli baju-baju bermerek. Ya. Pakai baju-baju yang ada dulu. Karena setelah ini siapa yang punya simpanan, siapa yang punya uang itu, dia yang paling beruntung. Ya. Kemudian yang selanjutnya, peneliti ini banyak-banyak bersabar. Ini selaras dengan yang tadi saya sampaikan sabda Nabi, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Karena apa? Karena semua perkaranya itu baik. Ketika dia ditimpa oleh musibah, dia sabar, jadi kebaikan. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, jadi kebaikan. Dan ini tidak didapatkan illa lil mu'min. Tidak didapatkan kecuali pada diri orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, kepada kita, baik yang hadir saat ini maupun di mana saja berada, mari jangan sampai wabah ini membuat kita lupa untuk memperhatikan hal-hal yang jauh lebih penting untuk kita perhatikan. Apa? Menyelamatkan diri kita dari neraka. Banyak orang takut dirinya, takut keluarganya, takut anaknya terkena oleh wabah ini. Padahal wabah ini endingnya, finishnya, akhirnya itu kematian, selesai. Tapi kalau Anda berbuat dosa, jangankan masih hidup, mati pun tetap kita dapat ganjarannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah, lindungilah, selamatkanlah diri dan keluargamu dari api neraka. Sebagaimana kita takut, khawatir terhadap corona ini, seharusnya seperti itu juga usaha pemerintah, usaha ulama-ulama yang sekarang mendakwahkan tentang corona ini. Tidak sedahsyat ini dakwah orang menyelamatkan orang dari neraka. Tidak sedahsyat dakwah orang untuk menyelamatkan orang dari corona. Kalau urusan dengan neraka, sudah urusannya. Sudah, itu urusannya, tidak usah ganggu. Yang penting dia tidak mengganggu kita. Tetapi kalau corona ini,
Tidak ada istilah itu urusannya. Itu urusan saya. Dia harus selamat. Dia harus sehat. Tetapi urusan neraka tidak ada yang peduli. Padahal neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum. Kemudian penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak mungkin bisa ditawar. Kalau urusan corona ini bisa ditawar, walaupun kita dipaksa untuk jangan menawar. Kalau urusan lain kita boleh berbeda, tapi urusan corona kita tidak boleh berbeda. Karena begitu kita berbeda, maka kita disebut dengan orang bekeh, disebut kita dengan orang bengkeng, disebut kita dengan tidak taat aturan. Tapi kalau urusan lain kita berbeda, boleh saja. Bahkan agama sekalipun kita berbeda harus dihargai. Tetapi urusan corona kita berbeda, pasti dicaci maki. Ja'alanallah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana fi ibadil muttaqin wa qur rabbik warham wa anta khairur rahimin.